Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Kita lanjutkan lagi untuk pembahasan subtopik yang kedua, yaitu tentang permutasi. Seperti yang sudah disampaikan pada video pembelajaran sebelumnya, bahwa ada yang dinamakan permutasi unsur yang sama dan permutasi siklis. Apa itu permutasi unsur yang sama dan permutasi siklis? Kita coba ilustrasikan terlebih dahulu. Misalkan terdapat 3 buah angka, yaitu angkanya angka 1, angka 2, angka 3. Akan disusun 3 digit angka. Ada berapa banyaknya cara untuk menyusun 3 digit angka tersebut? Jika terdapat angkanya 1, 2, 3, maka yang pertama bisa jadi 123 angkanya, bisa saja 132, atau mungkin bisa 231, 213, 312, dan 321. Sehingga terdapat 6 cara untuk menyusun 3 digit angka tersebut. Atau secara rumus aturan perkalian seperti yang kita pernah bahas, bahwa digit pertama itu ada 3 angka yang mungkin mengisi karena harus berlainan, digit kedua menjadi 2 dan digit ketiga menjadi 1. Ya, sehingga 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 6. Lalu bagaimana jika ada unsur yang sama? Misal, angka yang tersedia itu adalah 1, 2, dan 2. Ada berapa banyak bilangan yang bisa kita buat? Sama syaratnya, kita akan buat 3 digit angka dengan angkanya berbeda atau berlainan. Maka angka yang bisa kita buat pertama, bisa saja angka yang dibuat pertama yaitu 122, 212, dan 221. Mengapa berbeda? Jika tadi yang pertama ada 6 hasilnya, sedangkan yang ini hanya ada 3. Nah, itulah yang dinamakan permutasi unsur yang sama. Terdapat unsur yang sama dalam digit bilangan tersebut. Lalu bagaimana kita menyelesaikan jika ada unsur yang sama? Jika ada unsur yang sama, kita gunakan rumus permutasi unsur yang sama, yaitu n faktorial dibagi k faktorial kali l faktorial kali m faktorial, di mana KLM ini merupakan unsur-unsur yang samanya. Jika hanya ada satu unsur yang sama, ya berarti tinggal dibagi unsur yang samanya saja, berarti hanya 1. Jika ada 4, berarti dibagi ada 4 unsur yang sama. Sebagai contoh, misalkan kita akan menyusun sebuah kata dari penyusun kata-kata palang. Palang ya, berarti ada P, ada A, ada L, ada A, ada N, ada G. Kata yang bisa kita buat berarti bisa saja pertama tadi ya, palang, lalu bisa saja ngalap, atau mungkin juga lapang, dan lain-lain. Banyak sekali kata yang bisa kita buat dari huruf-huruf penyusun kata palang. Kira-kira ada berapa banyak kata yang bisa kita buat? Nah, di sini terdapat unsur yang sama, yaitu unsur A. Huruf A ini muncul 2 kali. Ada lagi kah unsur yang sama? Tidak ada ya, hanya unsur A saja muncul 2 kali. Nah, kita gunakan rumus permutasi unsur yang sama, n faktorial. N itu semua unsurnya ya, semua unsur yang tersedia. Dari kata palang itu terdapat 6 huruf. Ya, tadi P, A, L, A, N, G. Berarti 6 faktorial kita bagi dengan unsur yang samanya. Di sini yang sama hanya huruf A saja. Huruf A ada 2, berarti kita bagi dengan 2 faktorial. 6 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Ya, karena 2 faktorial ini nanti tinggal kita coret saja. Sehingga berapa hasilnya? Hasilnya adalah 360 cara. Berarti ada 360 cara untuk menyusun kata dari penyusun kata palang. Nah, itulah permutasi unsur yang sama. Lalu bagaimana dengan permutasi siklis? Coba kita perhatikan dari namanya terlebih dahulu. Siklis itu berarti siklus. Siklus itu sebuah putaran ya, satu siklus. Kurang lebih sama definisinya untuk permutasi siklis. Biasanya ini berlaku untuk kasus-kasus tentang meja bundar.
ya. Sekelompok orang sedang melaksanakan makan malam di sebuah meja bundar. Nah, apa sih yang membedakan urutan biasa dengan urutan yang siklis atau urutan yang melingkar? Kalau urutan yang siklis atau melingkar itu menjadi satu buah kesatuan, yaitu akan menjadi sebuah kesatuan karena menjadi satu buah lingkaran. Sebagai contoh, misalkan terdapat 3 orang yang akan melaksanakan makan malam. Kita sebut saja A, B, dan C. Urutannya, yang pertama misalkan A, B, C. Ya, bisa dilihat ya. A, B, C. Kalau kita lihat dengan urutan yang kedua misalkan C, A, B. Menurut kalian, sama atau berbeda? Ya. Ini merupakan urutan yang sama. Karena kita lihat dalam satu siklus, dalam satu lingkaran. Yang pertama tadi ABC, yang kedua CAB. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, itu akan menjadi posisi yang sama. Ya, jadi itu yang membedakan permutasi siklis dengan permutasi yang biasa. Nah, lalu jika ada 3 orang, berarti ada berapa banyak cara yang bisa dilakukan? Tadi ya, yang pertama ABC. Yang kedua A, C, B. Ada lagi? Tidak ada ya. Jika terdapat 3 orang, maka terdapat 2 cara untuk menyusun ketiga orang tersebut duduk dalam sebuah meja bundar. Lalu bagaimana jika terdapat 4 orang? A, B, C, D. Lalu bisa juga A, C, D, B. A, C, B, D. A, D, B, C. ADCB. Lalu kira-kira apa lagi? Nah, silakan coba kalian nanti hitung ada berapa banyak cara jika terdapat 4 orang yang akan melaksanakan makan malam di sebuah meja bundar. Nah, untuk rumus sendiri untuk permutasi siklis kira-kira apa? Nah, permutasi siklis itu kita gunakan rumus N-1 difaktorialkan. Jadi tadi jika terdapat 4 orang yang akan duduk di sebuah meja bundar, berarti 4 sebagai N ya, 4 dikurangin 1 itu 3, 3 difaktorialkan hasilnya 6. Berarti terdapat 6 cara jika ada 4 orang yang duduk di sebuah meja bundar. Nah, dari sini nanti kalian bisa menghitung dalam sebuah konferensi meja bundar ya, dalam pelajaran sejarah, kira-kira ada berapa banyak posisi sebenarnya yang bisa terjadi. Seperti itu. Nah, itulah materi untuk permutasi unsur yang sama dan permutasi siklis, dan juga menutup materi permutasi kita di subtopik yang kedua. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nanti akan secara lengkap kita diskusikan dalam minggu aktivitas. Jika tidak ada, kita ucapkan hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, ambil segala ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga semua materinya bisa kalian pahami dengan baik. Yana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.